Apa yang tadi dikatakan Gus Choi itu, mungkin dalam hati sudah mulai pesimis dengan peluang Anies di Pilpres 2024. Hasil survei tidak ada yang bagus, kecuali polling lucu-lucuan dari akun yang pro Anies kelas berat. Wajar kalau Nasdem mulai pesimis dan kehilangan gairah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Nasdem, Gus Choi, mengaku khawatir suara Anies terus tergerus oleh Ganjar dan Prabowo. Menurut dia, saat ini suara Anies belum signifikan di dua provinsi terbesar, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres. Suara Anies terpaut cukup jauh dengan Ganjar dan Prabowo. Kalau Anies tidak bisa bersaing di dua provinsi itu, dia merasa Anies takkan punya harapan. Dia berharap hasil survei ditanggapi serius oleh partai pengusung Anies dan relawan agar mulai bergerak merebut suara di dua provinsi itu. Makanya dia berharap sosok cawapres Anies nantinya dapat mendongkrak suara Anies. Terdengar seperti sebuah kepasrahan dan keputusasaan. Ternyata Nasdem bisa pesimis juga. Padahal di awal-awal mengusung Anies, Nasdem pede keluar dari gerbong pemerintah dan menjadi oposisi. Why not the best? Begitulah kata Surya Paloh saat ditanya kenapa memilih Anies. Tapi Nasdem memang berhak khawatir. Nasdem berhak untuk panik. Anies tidak seperti harapan Nasdem. Semua orang sepakat di Pilpres nanti, Pulau Jawa adalah kunci. Siapa yang bisa menggenggam kemenangan di Jawa, hampir bisa dipastikan bakal menjadi presiden. Persentase penduduk di Jawa hampir mencapai 50% dari seluruh penduduk Indonesia. Siapa yang menguasai Jawa, maka akan menguasai Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, keyakinan ini masih belum berubah. Anies hampir tidak akan bisa menang di Jawa Timur, apalagi Jawa Tengah. Masyarakat di sana tidak cocok dengan pola pikir Anies yang punya rekam jejak tidak baik saat Pilkada DKI 2017. Di Jawa Barat pun kemungkinan besar Prabowo yang menang. Kalau Anies tidak bisa menang di semua provinsi di Pulau Jawa, ya siap-siap aja angkat koper dan pulang ke rumah merayakan kekalahan. Di Jakarta pun belum tentu Anies bisa menang lagi. Anies tidak akan bisa mengambil kemenangan di Pulau Jawa. Anies kemungkinan hanya bisa meraih kemenangan di daerah basis PKS dan Demokrat yang cuma secuil. Anies tidak akan bisa mendapatkan dukungan dari kelompok nasionalis, apalagi yang merasa jijik dengan apa yang terjadi di Pilgub DKI. Saya yakin Nasdem sudah mencium aroma kekalahan Anies sejak dulu. Makanya Nasdem terus mendesak supaya cawapres Anies harus sosok yang kuat dan populer di kalangan masyarakat umum, bukan cawapres yang kaleng-kaleng. Anies masih ada sedikit harapan, tergantung siapa cawapresnya. Kalau cawapresnya biasa-biasa saja, Nasdem mati lemas. Apa yang tadi dikatakan Gus Choi itu, mungkin dalam hati sudah mulai pesimis dengan peluang Anies di Pilpres 2024. Hasil survei tidak ada yang bagus, kecuali polling lucu-lucuan dari akun yang pro Anies kelas berat. Wajar kalau Nasdem mulai pesimis dan kehilangan gairah. Apalagi ada AHY yang selama ini selalu mendesak agar dia menjadi cawapres. Meskipun kabar terakhir, AHY mengaku menyerahkan semuanya pada Anies. Kalau sampai duet Anies dan AHY terwujud, tidak bisa dibayangkan gimana perasaan Nasdem saat itu. Sudah pesimis dengan elektabilitas Anies, ditambah lagi dengan AHY jadi cawapres. Auto kalah telak di putaran pertama. Nasdem sekarang ini sudah tidak bisa kemana-mana. Nasdem sudah terikat dengan Anies, seperti dua tangan yang saling terborgol. Kalaupun Nasdem menyesal dan mau melepaskan Anies, ini tidak akan bagus buat Nasdem. Kredibilitasnya dipertaruhkan. Nasdem sudah berkorban skala besar untuk dijauhi Jokowi. Kalau melepaskan Anies, sama saja menghancurkan partai. Di masa mendatang, tidak ada lagi yang mau percaya dengan Nasdem. Mau kibarkan bendera putih pun tidak bisa lagi.
Apalagi Nasdem pasti sudah keluar banyak logistik dan sumber daya sejak Anies diusung sampai sekarang. Mungkin mereka mulai merasa rugi. Sedangkan Demokrat dan PKS tidak akan peduli karena dasarnya memang pelit. Nasdem ibarat apapun yang terjadi, terjadilah. Apakah yang terjadi nanti sesuai harapan atau tidak? Nasdem sepertinya pasrah. Saya sampai sekarang masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya dilihat Nasdem dari sosok Anies. Saya tidak paham kenapa Nasdem berani mengambil resiko luar biasa untuk mengusung Anies. Nasdem menjadi partai paling sibuk karena sangat terburu-buru mengusung Anies. Seolah-olah Anies itu barang berharga yang kalau tidak diambil maka akan direbut orang lain. Memangnya Anies itu emas yang bikin semua orang ngiler? Apakah Nasdem membayangkan Anies itu seperti berlian langka yang harus dimiliki sebelum jadi milik orang lain? Tapi seiring berjalannya waktu, ketika Anies keliling Indonesia untuk memperkenalkan diri, disitulah Nasdem pelan-pelan merasa salah jalan. Nasdem mungkin agak menyesal mengusung Anies setelah melihat semua hasil survei. Semua orang sudah tahu kalau orang-orang ramai mendekati Anies, tandanya ada yang aneh. Anies itu bukan Jokowi atau Ahok yang bakal didekati semua orang seperti selebritis terkenal. Anies butuh tim hore untuk membuat suasana jadi rame dan padat merayap. Mengusung Anies itu seperti ibarat menjual barang yang tidak bermutu tapi dikemas dengan bungkusan mewah, mirip kemasan barang branded. Sayangnya rakyat sudah tahu isi dalam Anies. Rakyat tidak akan pernah lupa apa yang sudah terjadi di Pilkada 2017. Satu-satunya kejadian paling mengerikan di mana orang yang mendukung calon tertentu, jenazahnya akan ditelantarkan. Sejarah seperti ini tidak boleh dilupakan. Harus terus diingatkan dan harus diberitahukan kepada generasi muda yang akan datang. Di balik pesimisnya Nasdem, ada satu kelompok relawan Anies yang malah yakin Anies bisa menang Pilpres 1 putaran. Mereka malah tidak percaya dengan hasil survei. Alasannya orang-orang yang mereka temui katanya mendukung Anies, bukan capres lain. Saya salut dengan keyakinan mereka. Mereka masih semangat memenangkan Anies, meskipun mimpinya ketinggian menembus langit. Nasdem harusnya belajar optimis, meskipun secara logika Anies itu tidak punya harapan. Pesimis sebelum bertarung sama artinya setengah jalan menuju kekalahan. Apalagi kalau cawapresnya AHY, setegar apapun seseorang pasti bakal nyerah juga. Nasdem perlu siraman motivasi dari Anies. Toh Anies pintar merangkai kata. Siapa tahu Nasdem bisa semangat lagi setelah mendengar siraman motivasi dari sang ahli tata kata. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.